Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi yuk. Hayu. Nah, kembali lagi Hai, teman-teman. bersama kita di Ngobrol santai. Ini udah part keberapa? Nggak tahu tahu. ya, karena udah lama banget ya. Udah lama banget, nggak lama Sejak banget beberapa sih. kemarin. Sejak beberapa hari kemarin nih Yes. kita upload. Nah, Iya. kita sekarang mau lanjut Upload lagi nih di part selanjutnya. Di part selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Sangat spesial banget. Spesial Dan banget. emang ini susah Syukur. banget dari dulu kita mau ngundang dia dan Dari dulu kita ngajak ngobrol. ngajak ngobrol gitu kan. Dia nggak mau terus. Nggak ada waktu karena emang sibuk ya. Kesibukannya itu yang memang membuat dia nggak Buru-buru, bisa buru-buru. nggak bisa bergabung bersama kita nih di ngobrol kali ini. Alhamdulillah Oh. sekarang beliau berkenan. Siapa lagi kalau Kalau bukan bukan Teh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang banget ya bisa ngobrol sama Teh Ayu. Ini adalah Aku udah kakak kita tegang. semua. Jadi kakak kita, jadi kita tuh udah anggap dia sebagai kakak kita sendiri. Jadi Yes. apa-apa nggak geli, emang kita tuh kalau Ini apa-apa curahan kan hati. bisa Ya. belajar banyak gitu dari beliau Belajar kan. banget. Belajar banget. Belajar Belajar banyak banyak. dari pengalaman Beliau. beliau. Mungkin kan aku udah tua kali ya. Kalau pakai bahasa gue lu nggak apa-apa kan ya? Apa-apa kan, Mau pakai kan bahasa ngobrol apapun namanya juga juga bebas. santai aja gitu kan. Mau Ya. gue lu, Abdi Anjen, Ya, apa boleh. boleh lah. Aku, kamu. Santai ya. You santai and ya. me, Yes. apalagi You and me and itulah ya. Karena Oke. Jadi Sama di tahunya part segitu. kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya udah beberapa kali diobrolin karena kan kita mau tahu cuman pandangan. beda-beda Yes, narasumber ya. pandangan dari beberapa narasumber. Waktu itu udah dari Teh Ana, Teh Aku. Ian, sama aku. Nah, sekarang dari Teh Ayu nih dengan usia yang udah benar-benar matang nih Matang untuk banget Insya untuk Allah. pernikahan. Jadi kita mau ngomongin lagi tentang Pernikahan, seputar ya. pernikahan. Jadi Karena aku teman-teman udah tua kali ya. Jadi udah boleh lagi, usianya, udah usianya. Iya. Ya teman-teman jangan bosan karena ini juga edukasi juga sih buat teman-teman semua. Oke. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada edukasi. Harus. Ya. Biasanya sih ada dari Ada. beberapa kalimat. Oke. Apa sih? Jadi dari Tanya dulu deh. Oke, kalau dari aku nih. Buat Teh Ayu sendiri karena usia Teh Ayu udah mungkin kalau di budaya kita udah matang ya Teh. Udah matang matang, ya. banget buat Cewek ya. untuk perempuan di dunia untuk menikah. Menurut Teh Ayu, pernikahan itu apa sih sebetulnya Teh? Menurut Teh Ayu sendiri selain daripada pernikahan adalah ibadah gitu Teh. Apa tuh? Kalau menurut aku itu pernikahan itu namanya kita menyatukan, salah satunya ya, menyatukan dua kepala menjadi satu, Iya. terus juga menyatukan visi misi. Apalagi ya, pernikahan itu ya gitu lah. Menyatukan dua keluarga ya kan, menyatukan dua lingkungan dan lain sebagainya. Pokoknya Masih banyak lah mungkin tapi itu ya yang antara dua, intinya mah itu ya, Ya, intinya menyatukan dua itulah. kepala gitu kan ya, menyatukan dua kepala. Pernikahan itu bukan cuman tentang mesra-mesraan aja mungkin ya Teh ya. ya, Anak itu mah muda udah beda doang lagi gitu. lah itu. Maunya doang. Iya, betul. Nah, buat Teh Ayu sendiri ada gak sih target Teh Ayu untuk jangan ke target dulu deh. Menurut Teh Ayu nih dengan fenomena pernikahan dini sekarang kan banyak yang menikah di Di usia, usia yang masih belia gitu. Menurut Teh Ayu gimana tuh pandangan Teh Ayu terhadap usia-usia yang udah menikah nih di usia belia kayak gimana? Kalau menurut aku justru karena aku mungkin dulu juga targetnya itu pengen banget Pengen nikah nikah muda. muda. Pengen banget dulu aku tuh pengen banget nikah muda, cuman mungkin sama Allahnya belum dikasih ya, jadi nanti dulu aja gitu. Nah, Kalau menurut aku pandangan yang nikah muda itu ya, kalau menurut aku ya itu bagus sih. Cuman kalau ujungnya kayak ada yang menikah muda ujungnya divorce gitu. Ya itu mah gimana orangnya gitu. Tuh teman-teman aku juga banyak ya yang nikah muda tapi sampai sekarang masih alhamdulillah Masih bareng-bareng. lumayan masih gitu. bareng-bareng, malahan masih harmonis, Masih awet udah banget. beranak udah punya anak beberapa. Itu mah Wow. gimana Gimana kitanya yang aja sih. menjalaninya ya Teh ya? Kalau aku dari Gimana dulu menjalaninya? pengen banget nikah muda kalau ditanya. Oke. Kalau untuk nikah muda mungkin ya, jadi tergantung dari orangnya gimana mungkin ya Teh. Gak semua yang nikah muda divorce tuh Iya. ujung-ujungnya atau cerai ujung-ujungnya. Gak semua.
mungkin tergantung kesiapan juga mungkin ya teh. Iya, Kalau emang tergantung siap nikah juga. muda ya silakan ya kan. Dari teh ya. Kalau aku sih lebih ke menurut Ayu sebelum menjenjang pernikahan nih, apa sih yang perlu kita siapkan gitu? Apa aja nih? Kalau yang perlu dipersiapkan, aku tuh agak belibet ya kalau ngomong. Pakai Kalau yang bahasanya. perlu dipersiapkan tuh kalau dari hal kecil gitu ya, hal kecil aja dulu. Kalau mungkin kalau aku ya kayak apa ya, beres-beres itu udah basic tabu lah harus gitu. harus ya, harus itu harus bisa. Terus juga bikin makanan tanpa disuruh atau bikin apalah gitu, beres-beres tanpa disuruh, nyiapin makanan tanpa disuruh, itu menurut aku udah basicnya. Ya harus bisa lah ya. Udah basicnya kita sama suami atau punya sifat lembut sama suami. Karena aku tuh jujur aku orangnya agak bukan keras ya, Tegas? agak tegas gitu ya, bukan tipe cewek yang lemah lembut gitu. Jadi masih belajar kayak untuk bersikap lemah lembut sama, apalagi sama suami ya, terus juga mental, mungkin itu yang pasti sih mental ya. Kalau udah nikah itu kan Ya, secara kita menyatukan dua kepala dalam satu rumah tangga itu nggak suatu gampang. kesulitan yang itu Kesulitan ya, banget, yang pasti perlu kesulitan banget. dihadapi ya. Ilmuwan Mental. juga ilmunya juga harus. Kalau mungkin ekonomi itu mah ya Nuturkeun lah ya, belakangan, nuturkeun kalau itu. Oke. Ih, anjir. Oke, kayak gini loh, teman-teman. Oke. Jadi mungkin untuk ekonomi dan lain sebagainya itu belakangan bisa ngikutin mungkin ya teh. Yang paling penting untuk yang harus disiapkan adalah mental kita, terus juga sesuatu kalau dari saya pribadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kayak kelemah lembutannya teh ya, kelemah lembutan. Jadi sikap aja sih gitu, dari sikap lembut, belajar bersikap lembut sama orang aja dulu, jangan sama suami, sama orang aja dulu kita belajar lemah lembut. Oke, benar. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, yang perlu dibenahi. Karena aku tuh senang banget gitu loh kalau lihat influencer atau artis gimana gitu, kalau sama pasangan itu kayak lemah lembut, ketawa-ketawa, wah itu idaman banget. Oke, siap. Oke, nah ngomongin soal pernikahan gini, Teh Ayu ada gak sih target buat menikah? Misalkan dulu kan pengen nikah muda nih. Kalau pas dulu pengen nikah muda, target pernikahannya gimana? Target usianya berapa? Kalau target aku namanya kita manusia hanya bisa berencana. Iya. Yang pasti Allah yang menentukan. Kalau pengen banget sih aku udah mentok, sekarang juga udah mentok tahun depan lah gitu. Kalau pengennya tahun depan tuh udah gitu, udah menikah. Amin. Pengennya gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu lah. Balik lagi lah ya. Kita nggak pada tahu yang Allah menentukan rencana kita. Tahu-tahu besok juga kita kan nggak tahu ya, benar. nggak tahu. Jadi dulu target nikahnya di usia 25. Under 25 pengennya dulu. Di bawah 25. Under Iya, 25. Masya Allah. Pengennya Kayaknya juga sama ya. Pengennya mah di bawah 25. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Pokoknya yang terbaik lah ya, secepatnya didatangkan pasti. Amin. Oke. Kamu dong nanya. Oh iya. Oh tadi abis nanya apa aja nih? Ini Kebetulan target aku umur. tadi Dia target umur. Aku nanya target umur berapa gitu. target umur untuk menikah. Nah, boleh nggak sih kalau nanya tipe-tipe Teh Ayu kayak gimana? Kalau Tipe kriteria nih, Iya, Kriteria ya, maksudnya kriteria gitu. kriteria suami idaman ya, Suami kriteria idaman. aja gitu. kalau jujur ya, kalau ditanya kriteria aku tuh nggak pengen bilang yang harus ini karena jujur aku tuh sadar diri aku yang kayak gini gitu loh. Masa pengen yang misalkan yang tampan, yang ganteng, yang kaya, itu mah apa relatif lah gitu. Yang paling penting tuh dia yang nerima aku apa adanya gitu, nerima aku yang istilahnya sifat aku yang kayak gini, nerima aku dan keluarga, yang pasti sayang keluarga sih, sayang keluarga. Terus juga yang visi misinya sama, itu sih yang paling penting. Karena aku tuh pernah lihat di salah satu influencer gitu, dia bilang gini, kan aku tuh pengen nikah sama suami tuh pengen cari surga bareng-bareng. Wah itu paling bikin aku merinding sih waktu aku denger itu. Aku tuh pengen nikah sama suami aku tuh pengen cari surga bareng-bareng.
iya juga ya, kalau kita udah nikah ya mau ngapain lagi gitu loh. Selain daripada mencari Ah, surganya Allah gitu ya. Mau ngapain lagi ya, emang udah kita tujuannya itu gitu loh. Tujuannya Jadi ibadah bareng ya teh. aku tuh pengen cari visi misi yang sama gitu loh. Namanya kita kan pernikahan itu kan menyatukan dua kepala. Kalau visi misi kita beda, kedepannya nggak akan Cekcok terus mungkin ya nggak teh. akan benar Mantap, gitu loh, nggak akan mantap. Ya, emang benar sih, benar banget. Jadi kita tuh harus cari suami selain daripada kriteria kita, misal pengen ganteng, pengen apa adalah cari Relatif orang ya. yang sama visi misinya sama kita gitu, yang tujuan pernikahannya sama gitu. Kalau misalnya tujuan pernikahannya A, ya dia juga harus A gitu. Kalau Insya Allah, Masya Teh Allah. sendiri pengennya tuh kayak kenal dulu, misalnya kenal lama dulu, apa Taruh kalau nggak? kenal 1 bulan? Ya Allah, kok ini jadi kayak yang perjodohan ya Allah. Nggak apa-apa kan, aku nggak ini kan ikut bertanya. suatu apa ya, kayak keinginan gitu kan. Iya. Mau kenal dulu lama biar kita tahu dia seperti apa, atau katakanlah taarufnya itu nggak apa-apa lah, Misalkan 1 bentar bulan juga, sampai 3 bulan lah tapi gitu. langsung yakin dan mantap gitu, mau Milih yang mana gitu. milih yang Iya, mana antara kalau dua dihadapkan itu. Kalau aku taruh boleh sih, tapi mungkin kalau jarak yang dekat sebulan 2 bulan kayaknya enggak ya. Maksudnya kan dulu. kita tuh perlu butuh waktu yang apa, kita Lumayan kenal lama lah ya gitu. kepribadian sih, yang pasti kepribadian yang kayak gimana. Aku takutnya nanti kalau bukan nggak percaya ta'aruf ya, Iya. karena ada juga yang orang lain yang ta'aruf 2 jam langsung nikah Udah Iya. mantap gitu kan. gitu loh. Kalau aku mungkin enggak kali ya, karena kita lihat kepribadian dia, takutnya kalau nanti kita udah nikah ada yang kaget, Hal-hal yang tidak kita ketahui tapi gitu. sebelumnya kita Ini kaget siapa? gitu loh. kita kaget terus juga kalau mungkin kalau 7 bulan 6 bulan boleh sih ya, tapi ya tergantung Allahnya sih. Kalau aku pengennya yang 7 bulan Agak lamaan dikit lah ya gitu. tapi kalaupun orang-orang lama juga kalau aku cocok ya why not. Oh, siap. Bisa. Berarti boleh orang lama, boleh orang baru gitu ya teh ya. Ini buat apa nih? Enggak, aku Yang bertanya, penting mah buat di apa. apa namanya ya, kalau udah gitu mah jalan satu-satunya mah, meskipun kita memang belum mantap lah dalam artian kita mah masih belajar tentang apalagi keimanan kita mah ya, masih belajar gitu ya, tapi kita berusaha buat istikharah lah ya, maksudnya tuh buat berusaha gitu ya Allah, mana sih yang lebih yang Lebih terbaik baik menurut gitu. engkau gitu ya, Iya. engkau gitu kan, Kau Oke. terbaik menurutmu gitu. Kalau Jadi misalkan itu. Teh Ayu dihadapkan pada satu kasus gini, menunggu orang yang lama atau menerima orang yang sekarang udah ada di hadapan mata nih, apa menunggu orang yang lama Yang memang- nyamperin kita, Heeh. misalkan yang kita cintai ini, atau menyambut orang baru yang datang yang udah siap menerima kita padanya, yang mana? Kalau misalkan dihadapkan pada Dua situasi kayak gitu, kira nungguin orang tapi nggak jelas gitu loh. ya nggak jelas kapan datangnya, terus ada orang yang udah siap nih nerima kita apa adanya, mau pilih yang mana antara dua Karena itu? memang wanita pasti dihadapkan sama dua Aku pilihan tahu itu. kamu pasti akan ngomong itu di setiap episode pernikahan. Boleh pasti Anda yang kamu jelaskan? ngomong itu. Enggak dong, ini kan khusus buat Teh Ayu. Aku Coba mau- Teh. Oh, Mau udah tahu pilih yang jawabannya yang mana? Kalau aku kayaknya ya namanya kita kalau ada 2 pilihan pasti istighfar dulu ya. Ya. Nggak tahu sih karena belum pernah ngalamin juga. Tapi ini kira-kira aja Teh. Kira-kira Teh Ayu mau pilih yang mana gitu? Mau Misal setia. kalau misalnya udah ada yang di depan yang udah pasti ya ngapain mungkin yang Gak pas jelas, jelas Wih, gitu loh. mantap. Misalnya ke depannya kayak gitu loh. Aku setuju sih. Karena kalau kita nungguin yang istilahnya namanya kita umur cewek kan, apalagi Iya, kita bertambah tua Iya. gitu. Kalau di budaya kita jarang ya cewek yang tua-tua gitu. Misalnya bukan tua sih, misalnya lebih Berumur, matang umur, lah, matang. Jadi kalau nungguin belum pasti jodoh kita juga gitu. Ya buang-buang waktu sih kalau menurut aku ya. Iya sih bener. Iya Mending bener, yang- aku setuju sama Teh Ayu. Karena waktu itu juga kita ngobrol, ya lebih baik terima yang datang dan udah pasti gitu. Dan Bener. kitanya Dan juga kitanya cocok. udah siap dan Hmm. cocok. Iya cocok. Daripada nungguin yang lama. Yang Tapi udah- bukan berarti kita terpaksa. Jelas. Ya udah deh, yang ini aja deh. Yang ini mah gak jelas. Bukan berarti gitu, kitanya cocok. Ngapain lagi kita nungguin? Iya bener mantap. Iya sih aku setuju banget dengan Teh Ayu. Tapi kan itu dalam konteks kitanya udah siap. Tapi kan ada juga yang memang kita tuh mau pengen nikah tapi kitanya belum siap, tapi karena ada orang yang curhat nih. nggak curhat sih, nggak kebanyakan sih, kebanyakan Deh gitu. deh. Ini Teh Dena Haura gitu bilang, Teh Dena Haura, aku ngeliat bahwa
kesalahan Aku juga suka orang-orang zaman sekarang tuh kesalahannya mereka kenalan, mereka taruh lah istilahnya, tapi belum siap gitu. Itu justru kata Teh Dena mah buang-buang waktu buang juga. waktu aja. Itu banyak kasus kayak gitu loh. Yang Jadi ngajakin- jatuhnya tuh Teh Ayu aja. kayak ngajakin ta'aruf tapi kayak ditanya ta'aruf nanti deh 2 tahun lagi. Ya kalau 2 tahun lagi ngapain lo? Ngapain ya? Bukan Ngapain ta'aruf dari namanya. sekarang? Itu namanya kita Iya benar. nggak jelas gitu loh. Namanya kita ta'aruf kan ada paling lama tuh 6 bulan 7 bulan itu udah ready-nya gitu. Kalau setahun 2 tahun ya bukan ta'aruf lah namanya, itu mah Kayak yang ngajakin dialami oleh pacaran teman tapi kita. mungkin pacaran berkedok Ta'aruf. Nah gitu, aku juga setuju. Mm-mm. Pacaran yang ditutupi dengan hal-hal yang disebut Kedok-kedok suci gitu ta'aruf. kan. Even Gitu. even Tobat kita lu. bukan cetan atau Astagfirullah. nggak jalan atau Nggak apa. bohong. Karena kita di jarak 2 tahun itu pun Nggak apa tahu. yang akan kita alami ke depan tuh nggak tahu Iya, gitu. benar. Benar Tahu-tahu banget. nanti kita lulu atau terjadi apa gitu, kita atau jatuh ke pelukan dia atau apa, kita kan 2 tahun itu kita nggak tahu gitu. Dengan adanya waktu pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi intinya kalau misalkan ada yang ngajakin buat ta'aruf tapi dia mintanya sampai bertahun-tahun, yang ngapain, nggak usah diiyain gitu kan. Itu bukan Ngapain. ta'aruf. Itu tuh Ta'aruf- kayak ta'arufan biasanya kayaknya. dilakukan oleh siluman-siluman gitu ya. Siluman-siluman Jadi- ahi gitu. Jadi konteksnya kalau aku dapetin tuh dari podcastnya Teh Dena, jadi Dan haura. sama-sama udah siap itu aja sih. Kan ta'aruf Siap gitu. tahu, maksudnya siap ya siap aja gitu. Misalnya jarak 2 bulan siap udah, 3 tahun siap udah gitu. Dan yang 3 bilang tahun 3 sama- bulan 3 bulan aku bilang apa sih? 3 3 tahun. tahun. Ya Allah, astagfirullahaladzim, 3 Kan bulan. ada 3 tahun. 3 bulan maksudnya tuh kan. Jadi sama Allah juga pasti dipermudah lah. Iya, kalau niat kita Kalau baik udah sebenarnya waktunya bakal- lah. Kalau udah Allah waktunya dipermudah. sih waktu yang tepat itu aja sih ya. Dan sekarang tuh kayak bukan masanya kita nyari-nyari yang mau lama-lama ya tuh ya. Apalagi Nyari-nyari aku. tuh yang mau serius, yang udah mau serius, yang mau cepet-cepet gitu Kayak kan. aku tuh sesimpel itu loh. Kayak kalau ada orang yang misalkan chat, kalau dia cuma ujung-ujungnya lagi apa nih, gini ngapain, Ya, benar. Oh, Teh Ayu Itu. udah enggak ranah yang seperti Udah itu ya, bukan- udah bukan udah lagi habis ranah. lah, udah habis masanya gitu. Kita juga Kalau udah on the way kayak Teh Ayu. Udah on the way sih kita juga sama. lagi apa, udah makan gini Ya justru udah. geli gitu loh dikit gitu. Kayak udah bukan ngapain itu ya, kayak, gitu loh. Kita tuh bukan anak kecil lagi gitu kan untuk ditanya. Istilahnya kalau mau main-main ya enggak deh gitu, tapi cari yang kalau, lain gitu ya. istilahnya mau istilahnya serius atau apa ya boleh dibicarain lah. Kalau istilahnya main-main enggak deh, ngapain gitu loh, buang-buang waktu. Kita tuh udah tuwir gitu ya, udah tuwir kayak udah gitu. bukan masanya lagi lah. Oke nih Teh, kalau misalkan Teh Ayu dihadapkan dengan 2 laki-laki nih, yang satu Lagi ya misalkan yang satu ganteng tapi dia biasa aja, tapi ya biasa aja Ganteng, sih ya. biasa aja, maksudnya pokoknya gimana sih? gini. Enggak ngerti ya. Ganteng, perekonomiannya gitu. bukan perekonomian, enggak. Kalau perekonomian itu relatif sih. Heeh. Kita maunya Kita gak ngomongin ekonomi ya. Heeh. Ganteng terus dia biasa aja intelektualnya biasa aja. Otak. Ya, Pengetahuan. kecerdasan pengetahuannya. Terus yang satu justru bukan Biasa aja. Bukan Maksudnya orang enggak yang biasa aja sih. biasa aja lah, standar gitu lah. Hmm. Gantengnya standar tapi dia cerdas. Mau pilih yang cerdas apa yang ganteng? Kalau Teh Ayu Cerdasnya dalam hal agama nih atau apa gitu. bebas, misalnya dalam pengetahuan. Kalau misalnya kita ajak ngobrol tentang Nyambung. A, nyambung, tentang B nyambung Oke. gitu kan. Jujur aku pribadi pengen cowok yang, kalau taman kita aja relatif ya, karena aku juga ngerasa aku nggak cantik, biasa aja, jadi pengennya juga yang biasa aja, yang relatif. Tapi kan Teh, gitu. ada orang-orang yang penting ganteng lah, bodoh gak apa-apa. Bodoh segala lagi. Ya, mungkin itu orang ya. Kalau aku Nah, kalau Teh Ayu sendiri lebih baik yang cerdas berarti. bukan cerdas ya, mungkin aku tuh pengen yang ilmu, apalagi ilmu agamanya ya, pengen ilmu agama itu yang Lebih lebih. dari Teh Ayu. Bukan maksud aku tuh karena aku pengennya agamanya lebih dari aku ngerasa masih kurang gitu loh, masih kurang. Jadi pengennya diajarin yang kamu tuh baiknya gini loh, kamu Bisa tuh biar kalau berkerudung biar gini bisa loh. melengkapi ya Teh. Aku tuh seneng banget sama cowok atau ikhwan yang kayak dia tuh merhatiin kita dari segi kecil aja, dari penampilan. Kamu tuh ngapain sih pakai baju tipis atau pakai baju yang kebentuk gini, kalau baiknya kamu tuh pakai ini loh gitu. Aku tuh paling seneng banget nih Tapi kayak gitu. tapi perhatian tersebut diberikan setelah memang udah akad ya. Iya, setelah- maksudnya kayak gitu. Jadi beliau inginnya yang Kayak ta'aruf pun mungkin
kalau taaf ketemu nggak sih? Enggak. nggak Oh enggak ya. ketemu, cuman ketemunya itu Harus ada mahram. harus ada mahram, dan emang beberapa kali lah ya, ketemunya juga nggak sering. Ya mungkin itu istilah kecilnya kayak dia tuh yang ilmu agama tuh lebih tinggi dan jadi bisa membimbing aku gitu ke jalan lebih benar gitu. Karena tujuan nikah tuh salah satunya itu. Kalau Bener. akunya yang di atas, bukan di atas ya, mungkin apa ya, kayak aku yang ngasih tahu dia, kayaknya kesannya kayak gimana ya, akunya pengen dibawa bukan aku yang membawa gitu. Jadi pengen Bu Ayu yang dibimbing gitu ya. pengen dibimbing lah, aku tuh pengen di gitu lah. Ya, jadi lebih memilih yang biasa aja, yang standar, tapi punya pengetahuan atau punya sesuatu yang bisa membimbing kita ke jalan yang lebih benar. Karena menurut aku nilai plus satu cowok itu ketika dia agamanya bagus, ketika dia ngobrolnya Meskipun umurnya di bawah Teh Ayu nggak apa-apa. wah, nggak pernah sih kalau Pengennya bawah sih 2 tahun, di 3 tahun atas gitu. ya. Pengennya di Iyalah, atas gitu. pengennya di atas. Ya sih, kalau bisa Kalau ya bisa. pengennya Kalau di tapi atas. kalau jodohnya di bawah juga apa-apa ya? Mm-mm. Yang penting bisa membimbing kan gitu kan. Iya. Karena salah satu yang bikin aku itu tadi yang bikin aku nilai plus dari suatu cowok tuh ketika dia menghargai cewek, kayak menjaga jarak gitu dari cewek, kayak bikin kita penasaran gitu. Iya, benar, Kayak benar. agak cuek tapi dingin tapi aslinya perhatian gitu. Jadi intinya Teh Ayu lebih memilih yang standarnya biasa aja, misalnya nggak ganteng-ganteng banget, tapi punya pengetahuan yang luas terlebih dalam hal agama gitu ya, gitu. dalam ilmu Kagum, agama. ternyata dia gini loh, gini Ya, gitu sih. Mantap. Kita juga pengen ya kayak gitu, masya Allah, mudah-mudahan ya didekatkan lah gitu ya jodohnya dengan yang seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan. Karena banyak sih, emang banyak zaman sekarang tuh justru cowok tuh malah nggak bisa ngebimbing perempuan ke jalan yang benar. Kayak lo mau gimana juga ya udah deh Terserah, gitu. gitu yang kan. penting lo nyaman, gue nyaman, ya udah deh, lo mau gini, gue mau gini, nggak bisa untuk kayak gitu. Pada akhirnya Tapi mungkin nanti nggak dikekang